Udah 6 bulan lebih gua nempatin kantor baru ya. Sebagian besar isinya ya gadget, dan gadget. HP, tablet, laptop, wearable, udah pasti ada banyak. Even smart TV aja tuh di sini ada 7 biji. Lampu-lampu mayoritas juga udah smart. Gembok juga udah smart. Nah, cuma masih ada yang kurang menurut gua. Bener banget, gua belum punya robot pembantu di kantor. Sebenarnya sih nggak urgent-urgent banget perlunya. Tapi yang namanya keseharian itu kan selalu berhubungan sama gadget, ya masa iya gua nggak punya robot vakum. Gua udah sempat incer beberapa merek, tapi yang akhirnya nawarin duluan ke gua adalah EED. Tipe produknya EED to Hybrid. Desainnya overall sama kayak robot vakum biasanya, membulat gitu bentuknya. Diameternya 35 cm, warnanya putih, dan ternyata robot gini lumayan berat juga ya. Kayaknya sekitar 4 kilo sih ada ya beratnya. Cara pakainya juga relatif simpel, cukup pairing ke HP via WiFi. Kalau gua nyobanya ke iOS, tapi bisa juga ke Android. Cari aja aplikasi YIDI di App Store atau Play Store. Pertama sign up bikin akun dulu, abis itu tinggal ikutin petunjuknya aja buat pairing, nggak sampai 5 menit kok prosesnya. Ada dua benda utama di dalam boxnya, unit robotnya sama chargerannya. Bentuk casannya kayak gini, tinggal colok aja biar dapat aliran listrik dan taruh di tempat yang seaman mungkin ya. Pokoknya semua perintah yang mau kita kasih ke robot ini bisa diatur lewat aplikasinya. Nah, aplikasinya sendiri juga simpel banget, disediain juga manual guide kalau kita bingung cara pakai robot ini. Jadi kita tuh tinggal taruh aja robotnya di lantai, terus pilih auto clean, abis itu tinggal deh. Tapi yang jelas pastiin dulu nggak ada barang pecah belah di sekitar lantai ya, buat jaga-jaga biar lebih aman. Nah, di mode auto clean ini si robot bakal ngebersihin lantai secara otomatis karena ada sensornya, jadi nggak usah takut bakal nabrak atau jatuh. Apalagi juga ada kamera fishlamp-nya, jadi lebih presisi mapping lantainya. Semakin gede area ruangan dan semakin banyak furnitur, waktu yang dibutuhin itu lebih lama. Sebaliknya kalau ruangannya lebih kecil dan nggak banyak furnitur, jadinya lebih cepat. Ya kalau dipakai tiap hari sih paling 3 hari juga udah dapat lah peta ruangannya. Tapi gini, YIDI to Hybrid ini nggak bisa digeber nonstop berjam-jam karena kan kerjanya pakai baterai. Kapasitas baterainya itu 5200 mAh, waktu ngecasnya sekitar 6 jam, dan bisa ngebersihin lantai nonstop selama kurang lebih 3 jam. Enaknya kalau baterainya udah mau habis, nanti bisa balik sendiri ke tempat casannya. Sekarang gue mau kasih lihat ke kalian apa aja part-part yang ada di robot vakum ini. Mayoritas material bodinya dari plastik, di sisi depan sini ada sensor biar nggak nabrak atau jatuh. Di atas ada tombol power dan juga kamera. Salah satu fungsi kameranya ini buat scan barcode pas proses pairing. Terus ada bagian rahasianya nih dengan ngebuka part yang ini. Nah, di balik sini kita bisa nemuin ada switch power dan tombol reset. Terus ada kotak transparan buat nampung debu dan segala kotoran lain. Terus ada kipas kecil buat bersihin sela-sela robot vakumnya. Di bagian bawah ada satu roda buat navigasi atau belok arah. Ada 2 konektor buat ngecas, 2 sapu yang bisa muter, 2 roda penggerak buat maju mundur, sama ada semacam sikat juga ya di bagian tengah. Sama ini lap kain buat ngepelnya yang bisa dipasang dengan cara ditempel. Kalau tempat buat nampung air buat ngepelnya itu ada di sini. Tinggal tarik aja buat ngebukanya. Hal yang bisa dilakuin YIDI to Hybrid ini adalah nyapu dan ngepel, karena kan dua kegiatan ini emang nggak bisa dipisahin ya. Untuk nyuruh robot ini kerja, pencet aja tombol play di aplikasinya, nanti bakal kelihatan secara real time area yang lagi dibersihin. Bisa ketahuan juga berapa luas area yang udah dibersihin sekaligus durasinya udah berapa lama. Kalau mau nyuruh udahan, tinggal pencet tombol N. Di aplikasi ini juga disediain history, jadi kita bisa tahu udah berapa kali robot ini kerja, terus kita juga bisa ngatur jadwal kerjanya. Cara aturnya itu gampang, kayak nyetel waktu alarm aja, bisa cuma sekali ataupun repeat. By the way, jenis lantai yang bisa disupport itu nggak cuma keramik aja, lantai parket atau kayu, atau juga karpet itu bisa, yang penting nggak terlalu ruwet aja ya bulu karpetnya. Misal ruangan yang mau dibersihin itu kotor banget, nanti kita pilih vakum powernya yang max atau max plus. Begitu juga pas ngepel, tingkat semprot airnya itu bisa disesuaikan juga ya, mau banyak ataupun sedikit. Sebenarnya cara kerjanya itu dia nyapu sekalian ngepel di saat yang bersamaan. Nah, seandainya kalian cuma pengen robotnya ngepel doang karena lantainya udah nggak ada debu, aktifin aja mode mopping only di menu mopping preference. Pas ngepel bisa juga dipakein cairan pembersih lantai atau disinfektan. Yang penting abis itu jangan lupa dibilas water tanknya biar bersih. Kita bisa tahu si robot lagi nyapu atau ngepel dari suara yang dihasilin. Kalau pas nyapu itu suaranya lebih kenceng, kedengeran cukup jauh. Tapi kalau pas ngepel suaranya jauh lebih kalem.
Seandainya nih, pas lagi nyapu atau ngepel robot vakum ini nyangkut atau kenapa-napa, kita bakal dikasih tahu lewat notif di aplikasi dan si robotnya juga akan ngeluarin suara juga. Satu hal yang menurut gua penting yaitu kita bisa lihat secara real time kondisi aksesori si robot vakum ini. Ada side brush, main brush, sama filter. Jadi ada angka persentase umurnya dan juga perkiraan durasi berapa lama lagi masih bisa dipakai. Jadinya kita bisa selalu mantau ibaratnya kondisi kesehatan dan kelayakan si robot. Iya, untuk garansi yang dikasih itu full ya, setahun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau amit-amit rusak, tinggal bawa aja buat servis. Berhubung sebelumnya gua itu nggak pernah punya robot vakum dan ini adalah robot vakum pertama gua. Jadi bisa dibilang gue cukup impress dengan performa, dengan fitur dan teknologi yang ditawarin karena gue ngerasa ini cukup menyenangkan, cara pakainya pun itu gampang banget. Dan kalau kalian penasaran soal harganya, gue akan kasih di kolom deskripsi. Thank you. Sudah disuruh belanja nggak, Dong? Suruh nyari jodoh, Mang, bisa, Mang?